dilakukan di Polres Solo oleh tim penyidik dari Polda Metro Jaya yang hari ini memang ada agenda dari mulai hari Senin kami ketahui mereka melakukan rangkaian penyidikan terhadap saksi-saksi secara maraton di beberapa tempat sekaligus di Solo, di Jogja, dan di Jakarta. Nah, mendapatkan informasi itu dan informasi itu dapat diakses ya di media pada Senin 8 orang. Kami kemarin datang ke Solo, kemudian menemui Bapak Jokowi menyampaikan apakah Bapak bersedia untuk mengikuti jadwal pemeriksaan di Solo karena saat ini sedang ada proses pemeriksaan oleh tim terkait. Bapak menyampaikan mendukung seluruh proses, silahkan. Setelah itu kami menyampaikan kepada tim dan tim memberikan kami kesempatan hari ini memberikan jadwal pemeriksaan hari ini jam 10 pagi tadi. Dari jam 10.15 sekitar segitu ya, sampai dengan jam 1.20 tadi, kurang lebih 3 jam lah. Kurang lebih 3 jam dilakukan pemeriksaan kepada Bapak, dan Bapak sudah menyampaikan apa adanya, dan seperti yang kita lihat juga Bapak juga menyerahkan ijazahnya. Ijazah apa? Ijazah SMA atau ijazah dan S1 Bapak di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, dan ijazah tersebut dilakukan penyitaan oleh pihak penyidik dan sesuai dengan apa yang dikomitmenkan Bapak dalam rangka untuk penegakan hukum. Bapak menyerahkan kepada pihak penyidik dalam rangka penyitaan tersebut, dan itu tentunya akan digunakan oleh pihak penyidik untuk membuat perkara ini menjadi terang, dan jika memang diperlukan dalam persidangan nanti akan terus proses penyitaan ini akan terus digunakan sampai dengan nanti proses persidangan. Itu dulu mungkin. Baik, Pak Firman, kalau hari ini akhirnya disita, bagi Anda sebagai tim kuasa hukum, apa artinya dalam seluruh rangkaian proses peningkatan ke penyidikan ini? Jadi dari proses penyelidikan dilakukan pemeriksaan intensif, kemudian ditemukan ada peristiwa pidana, naik dari penyelidikan ke penyidikan, kemudian dimintai keterangan kepada pihak pengadu, dalam hal ini Bapak Jokowi. Kemudian atas apa yang diadukan kan fitnah dan dugaan pencemaran nama baik terhadap orang-orang yang mengatakan Bapak memiliki ijazah palsu. Tentu itu akan menjadi barang yang penting untuk pihak penyidik membuat ini menjadi terang benderang. Tentu dalam hal ini kami akan dengan Bapak tadi menyampaikan dengan senang hati menyatakan barang tersebut sebagai disita oleh pihak penyidik, dan tentu akan digunakan sesuai dengan kebutuhan penyidik melakukan pemeriksaan, penelitian, dan sampai dengan hal-hal lainnya, sampai dengan proses lebih lanjut yang mungkin sampai dengan tahap pengadilan kalau memang unsur-unsur tersebut ditemukan. Dan nanti pasti akan ada penetapan tersangka terhadap orang-orang yang memang diduga melakukan fitnah dan pencemaran nama baik yang mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah palsu. Demikian. Oke. Baik, saya ke Pak. Ya, yang benar memiliki ijazah dan benar berkuliah di UGM, sah menjadi alumni dari UGM, sudah disampaikan ke seluruh dunia oleh UGM terkait dengan ini, merasa dicemarkan, merasa difitnah, dan melakukan pengaduan. Kemudian ada pengadu-pengadu lain mungkin ya, pelapor-pelapor lain, tentu itu domain penyidik. Apakah mereka membuat ini menjadi efektif dan sebagainya, apakah itu mereka sudah melakukan gelar dan sebagainya, apakah gelar itu sudah dilakukan bersamaan dengan pengawas dan sebagainya, apakah itu rekomendasi daripada ahli dan sebagainya, kita tidak ikut campur di dalamnya karena itu domain daripada penyidik. Namun saya percaya pasti ada skenario yang disampaikan oleh penyidik terkait dengan hal ini, membuat ini menjadi terang benderang. Karena kebetulan kalau saya tidak salah, halnya sama adalah mengenai ijazah palsu Bapak Jokowi, seperti itu. Baik. Dan oleh karena itu, Pak Firman, tapi kalau ini kan mungkin kita bisa secara spesifik ya, karena Pak Abdullah adalah kuasa hukum dari Dr. Tifa dan juga Egy Sujana. Apa bukti-bukti yang dimasukkan oleh tim Anda yang kemudian bisa menunjukkan bahwa dua klien Pak Abdullah ini memang melakukan fitnah dan pencemaran nama baik? Ya, kami memberikan bukti-bukti kepada pihak penyidik
dan tentu bukti itu kami berikan kepada pihak penyidik. Nanti biar pihak penyidik yang akan melakukan pendalaman dan sebagainya. Yang pasti pihak penyidik atas bukti awal yang kami sampaikan itu sudah cukup di awalnya, sehingga ditingkatkan menjadi penyidikan. Jadi ada tindakan pidana tersebut. Nah, bagaimana mekanisme dan sebagainya, guna menghindari adanya miskomunikasi dan sebagainya, karena ini domain penyidik, saya mencoba untuk membiarkan ini kepada penyidik. Karena nanti tentu kita akan bisa slip of the tongue juga. Karena setiap gerakan kita, mau belok kiri, belok kanan, ini udah di apapun, pokoknya sudah dikomentari. Salah terus ya Pak Firman? Ya, sehingga intinya adalah penyelidikan naik ke penyidikan, ada tindak pidana, dan tentu bukti awal yang kami berikan cukup. Hari ini dimintai keterangan Bapak tentu untuk memastikan, memberikan lagi pendalaman dan sebagainya atas bukti-bukti yang diberikan, apakah masih sama jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan pendalaman atas apa yang disampaikan Bapak di awal. Baik. Termasuk pertanyaan-pertanyaan lainnya oleh penyidik, dan itu yang tentu akan nanti kalau kita tindak lanjuti terhadap kliennya Pak Abdullah, tentu nanti Pak Abdullah akan menganalisa. Saya pikir lebih bijak Pak Abdullah yang akan memberikan analisanya, karena yang penting hari ini faktanya penyidik sudah menaikkan status ini menjadi penyidikan, dan Bapak sudah dimintai keterangan, tinggal kita tunggu dalam beberapa hari ke depan bagaimana, apakah ada penetapan tersangka terhadap pelaporan atau pengaduan dugaan yang disampaikan oleh Bapak. Baik. Membantah bahwa ini kan Pak Jokowi-nya kan ijazahnya kan asli dan sudah disampaikan oleh UGM, sudah disampaikan oleh KPU, mungkin sudah disampaikan juga oleh seluruh partai politik yang mendukung Bapak. Seperti ya, digunakan dari mulai wali kota, gubernur, presiden 2 periode, seperti itu. Jadi buat saya itu sudah final. Informasi mengenai Bapak adalah alumni UGM Fakultas Kehutanan dan merupakan alumni dan memiliki jasa yang asli, dan itu sudah tidak terbantahkan. Namun kalau ada diduga yang tadi disampaikan kemudian dan sebagainya, saya silakan saja. Karena kalau ada produk yang memang menyatakan itu seperti yang disampaikan, baru silahkan. Tapi kan kalau tidak ada kan, artinya kan menuduh. Tetapi saya nggak mau membantah dan tidak mau mengomentari di sini, supaya tidak menjadi debat kusir, karena hal-hal tersebut akan membuat kita akhirnya persidangan itu nanti. Sampai dengan saat ini kami melihat ini adalah final karena memang sudah dihentikan. Jadi inilah yang ingin saya bilang, hati-hati. Kalau dia bilang masih belum bilang sebagainya, hati-hati. Ya. Oke, karena kan sudah dihentikan. Sebentar. Jadi saya ingin sampaikan seluruh proses baik pidana maupun perdata yang mereka yang mereka sampaikan itu tidak bisa mereka buktikan, artinya mereka kalah di situ. Baik, saya harus ijazah Bapak asli dan Bapak adalah sah sebagai alumni UGM Fakultas Kehutanan. Jangan dipaksakan itu menjadi ada pemalsuan. Ya, ini dulu nih. Jadi yang disampaikan sama Pak Abdullah, mohon maaf nih Pak Abdullah, itu penyesatan. Lah wong ini asli, kok dipaksakan prosesnya seakan-akan ada tindak pidana? Yang ingin saya sampaikan, ketika itu memang ada pengaduan dan tidak ada unsurnya dan dihentikan, ya selesai. Kenapa harus dipaksakan ini menjadi, ya lihat ini seperti ini dan sebagainya, ada perkap. Yang disampaikan perkap pun adalah perkap mengenai penyidikan. Yang mana hari ini kita sampaikan dalam proses penyidikan, Bapak tadi disita ijazah aslinya. Jadi kenapa harus jadi pusing muter-muter gitu loh. Jadi intinya itu sudah dihentikan, tidak ada unsurnya. Ya. Dan itu sudah disampaikan, walaupun ada gelar segala macam itu adalah dalam rangka untuk membuat ini terang. Tidak ada proses yang salah pada proses kemarin. Tidak ada prosedur yang dilanggar. Semua tadi disampaikan, hadir, baik penyidik, baik pengawas, baik Kompolnas dan sebagainya, ini tidak ada yang salah. Sehingga saya sampaikan supaya ini lurus kepada masyarakat. Dan saya sampaikan hati-hati kita dalam, jangan sampai ada nanti ujaran-ujaran lain yang akhirnya menyesatkan. Saya hanya menyampaikan hari ini adalah fokus kepada laporan dugaan fitnah. Baik, Pak Firman, saya karena ijazah itu kan disampaikan dalam proses penyidikan ini, penyelidikan kemarin, itu kan kita serahkan secara baik-baik. Tentu harus hati-hati, karena Bapak sampaikan sesuatu hal yang tidak sesuai gitu loh. Nah, oleh karena itu saya nggak mau berdebat kusir, karena ini kan akhir Polda Metro Jaya yang saat ini naik ke penyidikan, dan kita lihat saja nanti ke depan.
Apakah dari pasal-pasal yang disampaikan itu tidak semuanya, ada salah satu, salah dua, salah tiga, ya silakan. Salah semua. Ada hal yang tentu yang akan harus dipertanggungjawabkan. Kalau memang tidak ada, ya silakan, nggak ada masalah gitu loh. Jadi ini ya saya harus pertegas. Pak Jokowi tidak sedang menuding di sini. Pak Jokowi merasa difitnah dan dicemarkan nama baiknya karena ada orang yang mengatakan ijazah Bapak Jokowi palsu. Dan UGM si pengeluar ijazah sudah menyampaikan secara terbuka ke seluruh dunia bahwa ijazah Bapak Jokowi asli dan Bapak adalah sah sebagai alumni Fakultas Kehutanan UGM. Pak Firman